Shalom kasih Kristus, sudahkah kita mengisi pikiran yang benar pada hari ini? Percayalah, bila kita melakukannya, buah-buah yang kita lakukan akan menyertainya. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman mengarahkan langkah kita untuk menentukan pilihan dalam menjalani hidup dengan benar. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan kesempatan dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami kembali dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami. Roh Kudus, tuntunlah setiap langkah iman kami, supaya kami dapat menentukan pilihan-pilihan yang benar dalam kami menjalani hidup, sehingga kehidupan kami senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menentukan pilihan. Tercatat dalam Matius 18 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kutipan firman Tuhan di atas memberikan tekanan kuat kepada sikap dan tindakan kita selama berada di bumi ini. Sikap dan tindakan kita itu terkait dengan mengikat dan melepaskan. Yang kita ikat sekarang di bumi ini tentu akan berdampak bukan saja pada masa kini, tetapi memiliki dampak jangka panjang, yaitu sampai pada kekekalan. Lalu yang kita lepaskan sekarang di bumi ini juga mempengaruhi atau berpengaruh bukan saja pada masa kini, tetapi juga kepada masa depan kita. Oleh karena itu, kembali menegaskan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan sekarang di bumi ini sangat berpengaruh terhadap masa depan kita, juga sampai pada kekekalan. Ingat, apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat juga sampai ke surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi sekarang juga akan terlepas dan bebas ketika ada di surga. Kekasih Kristus, hal yang harus kita ingat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, banyak hal yang terjadi tidak dapat kita pahami. Terkadang ada hal-hal buruk terjadi secara tiba-tiba. Terkadang terjadi pertolongan Tuhan di luar dari apa yang kita perkirakan. Untuk selalu diingat dalam hidup keimanan kita adalah saat hal buruk terjadi di mana kuasa jahat akan selalu berusaha untuk menyelinap, masuk dan bekerja di alam roh dengan mengacaukan pikiran. Penting sekali untuk kita menjaga pikiran kita dengan baik. Bila tidak, akan mempengaruhi hati. Bila hati terpengaruh, langkah selanjutnya akan mempengaruhi perbuatan kita. Jadi, cara berpikir kita dapat menentukan pilihan. Apakah itu pilihan yang hanya kepentingan dan kesenangan sesaat, atau pilihan untuk kehidupan yang akan datang? Apa yang sedang kita alami atau hadapi tidak dapat terlepas dari apa yang tidak dapat kita lihat, dan itu dapat terjadi melalui pikiran. Kita tidak dapat berkata bahwa itu hanya dalam pikiran belaka, dan kalaupun terjadi, semua itu hanyalah kebetulan. Di balik setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada pengaruhnya dari yang tidak terlihat. Kekasih Kristus, mungkin saat ini kekasih sedang menjalani kehidupan seperti berada di persimpangan jalan, yang mengalami kebingungan jalan mana yang hendak dipilihnya. Setiap kita berhak untuk menentukan pilihan kemana langkah kita selanjutnya. Memilih antara yang baik dan buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Memilih antara untuk bahagia atau tidak. Tentunya ketika kita menentukan pilihan, mau tidak mau kita harus dapat menerima segala konsekuensi yang harus kita tanggung. Menentukan pilihan menjadi penting karena akan kemana langkah kita ke depan nantinya. Mengetahui awal dari langkah yang kita jalani adalah sangat baik. Sebab bila salah kita menentukan pilihan, akibatnya fatal, bahkan maut. Sebagaimana tercatat dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, kita memerlukan pilihan tepat. Selain itu juga membutuhkan panduan atau arahan agar tidak salah melangkah. Demikian dalam hidup kerohanian.
kita juga dihadapkan pilihan hidup, yakni taat atau tidak taat, menurut kehendak sendiri atau kehendak Tuhan, berkat atau kutuk. Hidup di zaman ini seringkali membuat kita diombang-ambingkan, memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara, atau tetap berjuang melawan keinginan daging meski sakit tetapi mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal. Oleh karena itu, jangan pernah terbuai apa yang tampak indah menurut mata jasmania, dan pastikan kita dapat menentukan pilihan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, kalaupun pilihan kita itu sulit, sangat menyusahkan, bahkan tidak banyak orang melaluinya, bila itu kehendak Tuhan, masuklah dan laluilah. Sebagaimana tercatat dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Karena semua pilihan sangat menentukan hidup kita akan menjadi seperti apa. Sebelum kita menentukan pilihan, pertimbangkanlah terlebih dahulu segala sesuatu dengan matang. Ketaatan kepada Tuhan akan memampukan setiap kita untuk menentukan pilihan yang tepat untuk menyambut berkat di masa depan sesuai janji Tuhan. Ingatlah bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini menentukan tindakan yang akan kita perankan hari esok. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman yang Kau sampaikan hari ini. Sungguh memberkati kehidupan iman percaya kami dan membuat kami semakin jelas untuk menentukan pilihan kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami pilihkan atau apa yang dipilih dalam kehidupan kami senantiasa sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sungguh menyenangkan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.